Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semesta Menghijau. Selamat berjumpa kembali dengan kami di podcast Semesta Menghijau di channel YouTube kami ya. Dan podcast ini juga bisa diperdengarkan di Spotify, di Noise dan di YouTube Musik, Bu. Iya. Ini di Pak Abid kita masih berada di mana Bandung ini? Bandung ya. Ya, Dahalimun. Dahalimun ya. Di Dahalimun Hotel. Kita sekarang sedang kedatangan tamu tapi masih kolega kita juga ya. Siap. Ya, ini ada Ibu Ida Nurmayanti ya. Silakan mungkin Ibu memperkenalkan diri ya. Menyapa pemirsa kita Sobat Semesta Menghijau. Kita singkat Sobat Semesta kalau mau panggil Menyapa. Kalau menyapa pemirsa kita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Oik atau sekarang namanya Kang Oik. Kang Oik kalau Kang Oik ya. Ya, yang mana makan itu Mas Abid ya. Baik, pemirsa Sobat Semesta Menghijau, hari ini mungkin saya bisa mendampingi Mas Abid. Siap, Ya, Bu. siap Kemudian berbagi ada ilmu ya. Kang Oik, ya berbagi ilmu. Sebetulnya ini mungkin ditembak gitu ya. Oh ya. Kalau nggak ditembak nggak jadi-jadi ya. Jadi. Dan memanfaatkan waktu yang kosong. Mengamankan Iya, waktu di betul. sela-sela kegiatan Sela-sela kita ya. kegiatan, Iya, betul. Baik, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Ida Nurmayati. Saya adalah ASN ya, ASN atau PNS di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Masa kerja saya sudah 30 tahun, 7 30 bulan nih, tahun Mas itu. Abid. 30 tahun. Hampir Luar biasa. Ya, luar biasa. Setengah dari umur saya. Saya mungkin masih kecil banget. Itu juga makanya. Jadi 30 tahun 7 bulan ini ternyata banyak sekali gitu ya. Banyak sekali suka duka atau dinamika bekerja menjadi seorang ASN ini, PNS terutama. Nah, pengalaman saya mungkin kalau bekerja lebih kepada fokusnya saya konservasi. Oh, konservasi, Iya. ya. Tetapi Dan Ibu sebagai Widya Iswara. Ya betul ya. Widya Iswara kan artinya melatih. gitu Melatih ya. Karena belum semua tahu juga itu Widya Iswara itu apa ya. Rasanya mungkin banyak orang yang memang selalu bertanya, Iya, Widya betul. Iswara itu apa sih gitu. Iya. Sebetulnya mungkin sama saja ya. Widya Iswara itu adalah pelatih, Pengajar, pengajar betul. gitu. Pembimbing. Ya. Tetapi sasaran kita biasanya bukan anak-anak sekolah, tetapi pegawai dan juga masyarakat ya. Masyarakat, Perbedaannya mungkin di situ. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian selain saya konsen di bidang konservasi, Iya. ada satu ilmu yang itu saya tuh dari mulai SMP rasanya, Oh, iya. saya tuh seneng banget untuk bisa tampil gitu. Oh, berarti sudah sering manggung. Itu sudah ngeklik banget ya. Iya, jadi mungkin saya tuh selalu rasanya satu pengen masuk TV. Pokoknya gitu. Nah ya, orang melihat. Oke, Nah iya. gitu. Nah tetapi pada saat SMP juga, alhamdulillah karena saya pernah ikut Bina Vokalia. Oh, nah iya. Bina Vokalia itu tampil pun pengen di depan. Iya. Luar biasa itu. Luar biasa. Dari dorongannya itu sudah dari sejak SMP ya. Dari SMP. Jadi saya pokoknya orang lain harus bisa melihat saya. Ya. Pede banget Iya, gitu, kepedean banget itu. Tapi itu modal awal yang bagus itu, aset yang bagus. Dan modalnya dari dini lagi ya. Iya, dari awal, dari sejak kecil. Dari sejak kecil. Betul. Nah, di Bina Vokalia saya sudah pernah masuk TV. Kalau dulu kan TVRI. Oh, TVRI. Nah, Jadi setelah TVRI. ini bisa nyanyi juga ya? Nah, karena nggak dilatih. Karena nggak dilatih. Jadi itu kan hanya semacam Penyaluran hobi mungkin. Nah, Iya, iya. padahal intinya saya harus bisa tampil di depan gitu. Iya, iya. Kemudian masuk di SMA, saya mencoba ingin menjadi seorang yang di radio. Oh, yang penyiar. Broadcaster ya? Iya, penyiar. Tahun berapa itu Bu berarti? SMA itu
83 sampai 86 lah. Saya baru Lulus lahir. 8. Baru lahir ya. Tua banget ya saya. Enggak, kalau kumpul dengan kita masih muda. Iya. Karena obrolannya sama. Nah, di situ kemudian saya sempat bukan melamar ya. Kalau dulu kan zaman-zamannya kita remaja, itu sering datang ke Prambors. Jakarta. Prambors Jakarta. Itu sangat terkenal. Sering nongkrong gitu ya. Terus kemudian itu saya amati gimana sih menjadi seorang penyiar. Itu dari situ. Kemudian di Bogor ada juga tongkrongan anak-anak muda namanya tuh Mustang. Mustang. Radio Mustang. Ya, Radio Mustang. Gitu. Saya dengar brand tertentu itu Mustang. Iya. Nah, sempat coba-coba. Dari situ mungkin ya, terus saya ingin masuk ke fakultasnya sebetulnya komunikasi. Tidak diizinkan, katanya mau jadi apa nanti besarnya. Gitu. Orang tua dulu kan begitu ya. Dulu tuh komunikasi belum terlalu menjadi apa ya? Aneh. Ya agak hal baru mungkin. Medianya juga masih terbatas. Jadi seolah-olah nanti setelah lulus mau kerja apa. Betul. Ya, jadi akhirnya ya sudahlah lupakan. Tapi saya di kuliah pun masih. Malah karena saya kuliah di Jakarta. Saya malah lebih sering nongkrong di Prambors itu. Waduh. Di Prambors. Hebat Ibu ya. Berarti memang kedekatan terhadap media komunikasi itu betul. Dari radio mungkin ya. Yang terutama itu ya disebutnya itu imprint ya Bu. Jadi melekat sekali di pikiran. Iya. Sehingga betul. Ya mungkin. Semacam apa ya. Semacam keinginan yang kuat tercapai gitu. Tapi tercapainya ketika sudah kerja. Saya kerja. Tapi luar biasa. Jadi kuliahnya itu lebih utama ke tadi. Media komunikasi dibanding kuliah yang di tempatnya. Yang penting kuliah saya lulus, itu aja. Pokoknya yang penting ini memenuhi orang tua. Kepuasan orang tua. Enggak juga. Tapi tetap berprestasi kan. Nah, kemudian mulai masuk kerja, kebetulan saya pernah bekerja di SKMA Samarinda. SKMA. Ya, di Sekolah Kehutanan Menengah Atas waktu itu ya. Namanya. Sebagai guru. Bagi guru, oke. Nah, di situ ini kan mulai ini tantangan. Kebetulan atasan saya waktu itu Pak Putu, almarhum Pak Putu, itu tuh kuat sekali mendorong. Nah, saya disuruh tampil untuk biasa ya, pembukaan itu ada MC. Saya bilang di sini saya harus tampil lagi. Keluar lagi. Ada ruang. Ada tempat, ada panggung ya. Ada panggung. Ya. Di situ saya harus nih tampil. Nah, ternyata mungkin beliau melihat, wah ini ada apa ya? Ada semacam bagus juga nih ya untuk dirintis. Saya terkaget-kaget tiba-tiba beliau itu mempromosikan saya untuk bisa tampil di Kanwil. Dulu di Kanwil. Ada kantor wilayah kehutanan. Kantor wilayah kehutanan. Beliau katakan, saya punya MC yang bagus. Dapat lagi kesempatan ini. Tantangan. Iya, tantangan. Tetapi saya langsung, Pak, kalau Bapak mau mempromosikan saya sebagai MC, tolong saya harus bisa ikut pelatihan John Robert Power. Wah, keren. Min Uno. Saat itu tahun 90-an itu harganya 1,5 lah untuk ikut pelatihan. 90-an ya. Tahun 90-an. Tapi beliau berani. Oke Bu Ida, silahkan ikut. Nah, Samarinda, Bogor, di Bogor saya ikutin yang namanya Min Uno, mungkin ya sobat semesta tahu. Ya sobat semesta tahu itu ibunya Sandiaga Uno kan. Sandiaga Uno. Beliau itu Bapak Sandiaga Uno ya. Bapak. Iya. Beliau itu kan luar biasa bagaimana cara kepribadian. Tetapi saya bukan kepribadiannya, saya bagaimana berkomunikasi. Di situ saya digembleng. Akhirnya dari situ ini sebetulnya cita-cita saya itu. Dipromosikan kembali untuk menjadi MC di gubernuran. Di gubernuran Kalimantan Timur. Jadi pelatihan tadi berapa hari Bu di tahun itu? Pelatihan itu 3 hari. 3 hari. Tetapi kita memang digembleng. Karena kan pesertanya dulu
1 juta itu luar biasa ya. Ya, tapi apa istimewanya dari pelatihan itu sehingga mahal, kemudian Memang dimentorin oleh Ibu Min Uno gitu? Memang kita itu memang digembleng. Kalau sekarang mungkin mohon maaf tidak semua mungkin ya pelatihan itu kan banyak orang tetapi tidak intensif tidak intens satu-satu, tidak tahu peningkatan kompetensinya ya. Jadi pokoknya ikut Iya. gitu ya. Kalau Min Uno enggak, panggil satu-satu. Oke, tampil. Kan gemetar kita ngomong di depan itu. Betul. Di situ digembleng betul. Kurangnya kamu begini, kurangnya kamu udah langsung gitu. Dan mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Jadi waktu itu kalau nggak salah hanya 6 orang gitu. Iya. Oh, intensif sekali. Itu iya. kayak private gitu ya. Private, iya. Kalau menurut saya itu private. Wah, berarti Ibu punya jaringan ke sana ya? Iya. Sepertinya ini mantap nih kalau ditindaklanjuti. Maksudnya kalau pelatihan Kalau bisa pelatihan. koneksi gitu. Iya. Nggak tahu harganya berapa sekarang. Itu masalahnya. Tahun 90 aja udah 1 juta lebih kan gitu. Itu istimewanya ya. Di sana peningkatan kompetensinya langsung orang per orang ya. Jadi peningkatannya ke arah mana? Jadi pada saat keluar itu udah ada standar yang bisa dicapai gitu ya. Nah, ternyata beliau katakan, Ida, gitu, kamu punya potensi yang luar biasa dan ini harus dikembangkan. Makin percaya diri dong. Iya betul. Itu juga dorongan dari luar. Itu yang mempertebal motivasi ya. Yang namanya Ibu Min Uno bilang begitu, saya langsung oke, saya bisa. Di situ dorongan saya udah lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Kayak terbang gitu ya. Iya, saya bilang, wah ternyata saya ada sesuatu gitu kan. Padahal itu di usia berapa itu? 90-an itu ya sekitar. Ya belum berkeluarga kan? Udah. Oh, udah. Di Samarinda itu udah anak satu. Di awal-awal karir ya. Di awal karir ya. 9 antara 97 98 sebelum ada ini ya, ada huru-hara. Iya betul. Reformasi ya. Ya, reformasi. Nah, di situ kemudian atasan saya ini memang bagus sekali. Iya. Apa hasilnya? Coba tolong tampilkan gitu. Wah. Jadi di situ saya akhirnya dia langsung beliau langsung promosikan. Awalnya memang di Kanwil lagi, di Kanwil. Saya punya MC yang saya tampil di depan para eselon 1. Iya. Dan gubernur ya? Belum awalnya. Masih di Kanwil. Masih di Kanwil. Lingkup kehutanan. Nah, ternyata pernah itu juga ada eselon 1 yang langsung, siapa namanya Mbak? Nama saya Ida Pak, saya bilang gitu. Kenapa tidak melamar di RCTI? Memang ada apa Pak? Saya gitu. Suara Mbak luar biasa. Saya langsung, wah ini berarti. Nah, di situ juga saya dapat appreciate dari atasan. Bu Ida kalau mau ke Bogor silahkan, tapi harus menghasilkan sesuatu, terutama di MC ini, keprotokolan bilangnya gitu. Wah tantangan dong. Akhirnya. Ke Bogor itu disuruh apa? Ikut pelatihan. Lagi. Karena saya kan memang asli Bogor, sehingga kalau Bu Ida ingin pulang ke Bogor, saya akan ongkosi tapi harus membawa sesuatu. Terutama di bagian komunikasi. MC. Jadi dari situ terus saya, baru akhirnya saya pernah beliau kita buat video. Kita promosikan di TV RI Samarinda. Wah mantap. Masuk lagi. Luar biasa itu ya. Bikin video apa? Video memperkenalkan SKMA. SKMA ya. Sama promosi lah begitu ya. Di tahun itu sudah. Tahun itu 90-an itu ya untuk masuk TV itu termasuk. Dan tadi saya Pak Oi, RCTI loh. Kan RCTI itu belum tentu sampai di daerah. Waktu itu RCTI itu masih di kita Jakarta. Masuk, tetapi harus pakai parabola. Yang di daerah sana ya. Kalau di daerah Jawa kan pakai antena UHF. Kami pakai parabola masuk. Distribusinya belum rata seperti sekarang. Nah, baru setelah promosi seperti itu gitu, maksudnya sudah mulai percaya diri makin meningkat. Bu, saya akan masukkan ke gubernur. Wow, saya bilang siap. Wah, saya bilang ini satu tantangan kan. Akhirnya saya masuk di kegubernuran. Didampingi sebetulnya. Masih didampingi. Artinya dalam posisi seperti kalau MC dalam acara-acara penting kegubernuran itu selalu dilibatkan. Dan ternyata ya itu tadi. Ini orang mana?
Ini orang mana? Saya sampai digituin kan. Ini orang mana? Akhirnya mau kita tarik. Itu perdebatan dengan suami luar biasa. Jadi mau pegawai di sana. Iya, pegawai Pemda provinsi. Provinsi, Pemprov, ya. Nah itu perdebatan ini sampai dijanjikan dengan iming-iming gaji gitu ya. Iya. Kaltim gitu loh. Kaltim. Gudangnya minyak nih. Nah, gudangnya minyak batu bara. Iya, tetapi mungkin ternyata bukan di situ. Akhirnya ya kami kembali dan masuklah di BLK Bogor. Nah, tetapi itu tetap saya pelatihan yang berkaitan dengan komunikasi, public speaking itu tetap saya ikutin. Dan akhirnya ada pelatihan tentang komunikasi interpersonal. Itu pun kami ajukan. Dan alhamdulillah ada 3 angkatan. 3 angkatan ya? Iya. Salah satunya kita bisa praktik di Metro TV. Nah, saya lihat itu foto-fotonya. Tapi sebentar Pak, sebelum lanjut ke Metro TV, tadi belum kenalannya lebih jelas. Jadi beliau ini media Iswara ahli utama. Pangkatnya sudah 4E. Ya, sudah mentok. Sudah mentok. Gak bisa bergerak. Masa kerjanya masih 10 tahun. Ya, itu juga luar biasa. capaian yang luar biasa. Maksudnya tidak semua orang bisa. Tidak bisa di usia segini tidak banyak begitu ya. Tidak banyak gitu, masih jarang. Lanjut Bu. Iya. Biar tahu nih sahabat semesta. Karena tadi kita langsung ngobrol ke intinya. Ke intinya. Biar tahu nih, beliau ini Widya Iswara ahli utama, pangkat 4E, kalau grade jabatan itu udah paling tinggi lah gitu. udah nggak keliat lagi gitu. Lanjut Metro TV. Baik, pelatihan komunikasi interpersonal saya mencoba untuk bisa masuk praktiknya itu di Metro TV. Ya memang kita nggak bisa sembarangan bisa masuk. Kebetulan ada teman SMA gitu ya. Nah akhirnya bisa nggak kami ada pelatihan untuk melihat Kick Andy Noya ya. Bapak Andi F. Noya. Andi F. Noya, baik ya. Nah alhamdulillah ternyata teman-teman pelatihan itu, Bu, boleh nggak ada lanjutan dan sebagainya. Nah, gitu. Kami juga melatih mereka untuk seperti saya waktu itu di Gembleng. Suruh tampil satu persatu gitu. Dan ternyata memang minat kalau memang kita memiliki minat gitu ya. Itu pasti akan berani untuk berbicara. Berbicara di depan umum itu seperti apa. Ya, seperti itu. Satu hal memang ketika saya memberikan pelatihan ini banyak yang bilang, Bu Ida, bagaimana caranya ketika kita berbicara di depan umum tidak ada suara Kadang-kadang E-nya lebih panjang daripada kalimatnya. Itu saya. Atau gini, apa namanya gitu ya. Atau bicara baik terus ya. Baik. Betul. Ya, jadi proses itu sebetulnya nggak mudah. Jadi panjang sekali gitu. Nah, tetapi di satu pelatihan yang ketiga kalau nggak salah komunikasi interpersonal ini ada satu peserta yang memperhatikan saya. Bagaimana cara berbicara, bagaimana intonasi. Ternyata mengapa katanya, saya sudah tahu mengapa Bu Ida tidak pernah keluar kata-kata yang tidak penting gitu. Itu ternyata triknya, kakinya Bu Ida suka naik ke atas katanya. Gitu. Saya bilang sampai memperhatikan ke bawah. Jadi memang mungkin di otak kita kan apa nih yang harus saya ucapkan. Nah orang pasti kan gitu ya. Tetapi kalau saya memang pasti kaki saya agak ngangkat ke atas ini. Dan itu ternyata dari peserta ada yang memperhatikan. Sebagai tanda untuk tidak ada jeda nih. Tidak ada jeda gitu. Langsung. Saya berpikir harus langsung keluar kata lain lah. Terucapkan tidak dengan. Jadi Bapak dan Ibu. Apa namanya? Itu biasanya suka dihitung. Sama peserta. Nah kemudian saya itu baru sadar juga. Saya baru sadar. Oh, apa betul ketika saya sedang berpikir kaki saya naik? Ternyata betul. Jadi peserta itu juga ada yang memperhatikan gitu ya. Gestur kita itu seperti apa gitu. Jadi kita belum tuntas ini ya. Tadi dengan Metro TV itu prosesnya gimana sih? Nah, sebenarnya sebelum kesana sebenarnya. Ini desainnya komunikasi interpersonal itu pelatihannya.
Apa bedanya dengan public speaking ya? Oke, baik. Jadi kalau public speaking itu memang langsung bagaimana skill kita. Skill ya? Ya, bagaimana keterampilan kita untuk bisa berbicara di depan umum. Ya. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu mungkin mirip-mirip dengan public speaking, tapi bagaimana kita bisa berbicara dua arah. Dua arah. Perbedaan. Tapi gitu. dalam jumlah Tidak orang harus, banyak kan? kalau public speaking itu jumlah banyak. Ya. Kalau komunikasi interpersonal, misalnya saya dengan Kang Oik, saya dengan Mas Abid, ini sudah komunikasi interpersonal, bukan gitu. public speaking. Jadi ada respon langsung ya, interaksi langsung gitu ya. Tapi kalau public speaking, kita berdiri di depan orang yang banyak, baru kan, barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, baru kasih kesempatan. Gitu. Oh ya. Tetapi kalau komunikasi interpersonal, jadi TikTok gini ya, ini namanya interpersonal ya. Jadi pada saat bertanya langsung dijawab. Ya, langsung jawab. Dan kita tahu yang ditanya juga yang menjawab tahu apa yang ditanyakan gitu ya. Iya, Oke. paham. Mantap. Dan itu berarti sudah tercapai ya tujuan kita bahwa saya atau yang nanya misalnya Mas Abid tadi itu Widya Iswara gini, terus saya langsung itu kan yang paling tinggi. Nah itu udah komunikasi interpersonal. Jadi gitu kayak ada telepatinya ya. Iya, komunikasinya nyambung ke satu arah gitu ya. Nah sebelum ke prakteknya tadi, sebelum cerita dengan Metro TV. Kalau komponen di dalamnya tuh mata pelatihannya apa aja sehingga jadi satu rangkaian terintegrasi di komunikasi interpersonal gitu. Baik. Jadi kalau di komunikasi interpersonal, kembali lagi ya, ini berbeda dengan public speaking. Memang yang pertama adalah dasar-dasar komunikasi. Mungkin itu semua sudah paham. Ya hampir semua ya. Iya, ada komunikat, ada komunikan, ada alatnya, ada komunikator dan sebagainya, itu dasar banget gitu ya, dasar banget. Memang dari situ dasarnya dasarnya, iya. Nah, baru dari situ kita berbicara bagaimana gestur atau vokal. Dari vokal itu kaitannya dengan intonasi nantinya. Intonasi, kemudian keras lembutnya, tinggi rendahnya mungkin ya. Sampai saya pernah mencoba, saya berbicara di depan kelas itu seperti gini gitu ya. Terus tiba-tiba misalnya langsung Kang Oik. Itu kan langsung kaget semua. Gitu ya. Iya, mantap juga itu. Jadi orang nggak datar ya, ada shock terapi. Jadi sampai yang kayaknya ngantuk-ngantuk mungkin kaget kan. Jadi nggak lepas ke perhatian orang yang bicara gitu. Betul. Lanjut Bu, apalagi selain itu? Vokal ya, intonasi, gestur. 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 Hanya itu saja sih. Kemudian baru bagaimana kita praktek untuk bisa tampil. Padahal secara tidak langsung itu masuk ke public speaking tadi. Ya, public speaking. Nah, itu saja. Nah, kalau selain itu mungkin dari sisi penampilan, maksudnya dari pakaian atau apa gitu, ada juga nggak di itu hanya dasar. Itu hanya dasar. Masalahnya kalau dimasukkan lagi ke pribadian, wani piro. Agak mendalam kalau itu ya. Agak mendalam dan tidak semua orang. Betul. Karena tergantung audiens juga ya. Misalkan tadi kayak di gubernur atau nanti dengan cara berpakaian, cara berdiri, termasuk memegang mic. Ini pun kami diajarkan. Dan salah kita megang mic nih Bang. Ini udah betul. Udah betul. Jadi kita selalu standby gini ya. Ada yang pura-pura. Jadi megangnya tuh begini, ada yang kayak nggak serius gitu ya. Kayak nggak serius, tapi tadi makanya saya langsung memperhatikan, ini udah betul. Awalnya mau saya tegur juga. Mas Abid dan Kang Oik. Mantap. Megang kok kayak begini. Ini gitu. Sambil ditutor juga ya. Gak apa penting ini. Ya penting memang. Lanjut Bu. Kalau seperti ini kan sudah mantap nih. Mantap. Artinya nggak akan goyang-goyang dan sebagainya. Dan suara terdengar dengan jelas gitu ya. Suara terdengar dengan jelas. Hanya saja mungkin kalau kita baru-baru ini, kalau Mas Abid dan Kang Oik kan sudah biasa nih ya di depan seperti ini. Ini kan nggak akan kelihatan gemeter-gemeter. Tapi kalau orang kan pasti akan gitu ya, akan gemeter. Itu hal yang wajar juga sebenarnya di awal-awal ya. Iya, itu hal yang wajar. Tetapi makanya supaya nggak kelihatan mereka kan begini gitu. Ini kami diajarkan waktu itu oleh Bu
Min Uno itu diajarkan sampai ke yang beginian pun. Iya betul. Karena ini ya kelihatan yakin gitu ya. Iya, pegangannya itu kuat gitu ya. Kalau gini kan ragu-ragu. Iya, ragu-ragu kayak nggak serius gitu. Iya, saya jadi gini terus. Tapi soalnya udah ditutor ini. Biar ilmunya juga mengalir. Iya betul. Cuman sedikit aja. Nggak akan semua dibuka juga. Ya, oke. Jadi gini, lanjut pelatihan. Ya, harus ikut pelatihan, kemudian dan mungkin nanti programnya harus ada juga di BPLHK Bogor ya. Betul. Jadi kalau beliau sudah di pusat. Oh ya. Udah di pusat. Oh sorry. Ya, Sobat Semesta. Tadi soalnya baru cerita di BPLHK Bogor. Belum pengalamannya belum sekarang posisinya di mana belum tahu ya. Gitu. Beliau sekarang sudah ada di pusat pendidikan dan pelatihan LHK SDM LHK KLHK betul. Baik. Apalagi ya jadi lupa ya. Nah sekarang mungkin kita menginjak di kenapa pemilihan prakteknya di Metro TV gitu. Iya, baik. Apakah memang di acara Bapak Andi F. Noya itu apa sebenarnya yang mau diambil gitu? Sama nyambung tadi yang pelatihan tadi. Sama nyambung dengan pelatihan tadi. Maksudnya di praktek pelatihannya itu kenapa kaitannya dengan itu gitu? Oke, baik. Kalau yang angkatan 1 saat itu kita pelatihannya di Eminent Study itu di Jakarta juga. Nah di situ memang beliau juga pengajar komunikasi, ya termasuk public speaking, kepribadian, lulusan UI waktu itu ya. Nah saya juga banyak belajar dengan beliau. Gitu. Nah kemudian angkatan 2 saya coba karena kebetulan biasalah ada relasi gitu, bisa masuk. Karena saya sendiri itu sebetulnya obsesi saya juga. Kenapa Bang Andi ini kok bisa santai? Iya santai. Gitu ya? Luar biasa memang cara bicaranya. Cara bicaranya. Lambat tapi meyakinkan. Gitu. Apalagi pas dialog gini Bu ya. Iya dialog. Enak banget ya ngikuti itu. Dan beliau juga tidak ada kan kata-kata yang tidak perlu itu tidak keluar. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Iya. Kemudian gesturnya beliau paling hanya dengan Iya. Saya menganggap bahwa di sini sebetulnya jeda dari Bang Andi. Nah, kalau saya mungkin kaki. Bang Andi. Iya, oke. Ini penting ini. Iya penting. Enggak semua orang tahu. Ya tiap orang juga masing-masing cara untuk mengisi jeda itu ya. Memang itu sebetulnya mudah kalau kita mau berusaha gitu. Berusaha untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting itu, tetapi kita alihkan ke, dan itu biasanya refleks. Ya gitu ya, refleks. Oke. Nah insya Allah sih sebetulnya Mas Abid dan Kang Oik ini. Jadi saya nanti dengan nasihat ini nih, saya akan ingat, saya nggak boleh ucapkan Cuman biasanya nggak sadar gitu. Karena terbiasa tadi, termasuk tadi ya, jeda itu mungkin refleks itu karena sudah membiasakan. Iya betul. Oke. Harus selalu disadari itu ya. Disadari. Makanya saya terus belajar tentang komunikasi ini. Iya. Terus waktu di acara Pak Andi itu apa yang didapatnya Bu? Maksudnya dari segi materi bagi pesertanya. Kan saya lihat memang pesertanya ada di sebagai penonton dan Ibu juga sempat ngasih kenang-kenangan ya. Iya, betul. Dipanggil ke panggung atau? Dipanggil ke panggung. Itu on cam atau di back? Enggak, di belakang ya. Di belakang setelah acara. Setelah acara. Jadi yang pertama kami juga menggali dari peserta. Kira-kira apa nih gitu. Masukan. Yang pertama mereka bangga. Kapan lagi? Karena kita kan orang-orang daerah nih. Iya betul. Itu penting ya. Yang pertama mereka bangga. Kemudian mereka juga akhirnya apa? Ikut gitu ya. Ikut besok-besok sampai Bu, tolong ada lanjutan dari ini. Gitu, lanjutan dari pelatihan. Cuman waktu itu udah nggak kepikir lagi. Terakhir tahun berapa itu ya? 2016 ya. Itu pesertanya pegawai atau pegawai ya? ASN kalau nggak salah ya, ASN dari wilayah layanan juga. Iya. Dan ternyata tidak hanya perempuan yang punya minat atau bakat ya, punya bakat itu, laki-laki juga banyak. Iya. Ya contoh seperti Bang Andi lah. Bang Andi itu kan juga. Iya betul. Ya maksudnya wow gitu ininya. Nah kemarin maksudnya di minggu-minggu yang lalu saya juga siapa namanya? Yang ASN yang public speaking itu. ASN public speaking. Yang korpri.
Oh, lupa ya. Lupa itu juga. Itu juga bagus. Hanya dia dalam cara berbicara terlalu kasar mungkin ya, enggak kurang ya, kita kan tetap berbicara etika dan sebagainya kita lihat gitu kan ininya. Itu juga penting mungkin ya. Itu penting. Iya, itu saja. Jadi mungkin manfaatnya kembali lagi tadi yang Metro itu, satu ada kebanggaan, kedua tadi bagaimana cara berbicara Bang Andi itu santai sekali gitu ya. Santai sekali tetapi kena. Nah, saya penasaran sebetulnya di angkatan 3 saya ingin masuk waktu itu di Mata Najwa. Cuman ya itu tadi, itu kan perlu ada relasi. Iya, relasi. Agak susah jadinya. Iya, itu aja. Di Bang Andi itu sempat ngasih ini enggak materi atau sedikit jadi dikumpulkan. Oh ya, sempat ada sedikit materi gitu ya. Kami memang menginginkan, karena memang ini teman saya ini tangan kanannya Bang Andi gitu ya, orang dekat. Sehingga memang itu juga penting jaringan ya. Iya, itu dia. Ternyata di mana-mana itu. Iya. Itu ya mungkin modal komunikasi juga. Ya, itu kan komunikasi juga, jaringan juga, betul. Iya. Ini teman-teman SMA saya ini juga terkaget-kaget gitu. Saya kan dulu orangnya di SMA mungkin lugu dan sebagainya gitu ya, enggak ini gitu. Sampai, "Dak, kamu ini betul. Yuk ikut di Metro," katakan gitu. Saya bilang, "Aduh udah telat Mas." Saya bilang itu aja. Maksudnya, masa saya harus keluar dari ASN? Iya, itu aja mungkin. Jadi tadinya beliau mengajak untuk bisa bareng di Bang Andi itu gitu. Nah, karena kan banyak yang sosial ya sekarang, memberikan kaki palsu dan sebagainya. Itu lebih ke humanismenya tinggi ya. Iya, itu. Nih waktunya gimana Pak? Terakhir mungkin pertanyaan ini. Oke, baik. Kira-kira kedepannya gimana nih komunikasi interpersonal, kalau memungkinkan untuk diadakan itu apa yang harus dilakukan? Terus kalau ada kendala sebenarnya sempat terhenti sampai sekarang itu kenapa gitu? Oke, baik. Jadi sebetulnya ini bagus gitu, dan kalau di pelatihan ini masuknya di administrasi. Siapapun, siapapun bisa melatih gitu. Nah, tetapi mungkin seperti tadi bahwa untuk menjadi komunikator yang baik, tidak semua kan. Tidak semua. Nah, itu saja mungkin. Saya rasa semua Widya Iswara bisa. Bisa. Gitu. Dan juga teman-teman di ASN juga. Terutama misalnya penyuluh. Penyuluh itu kan komunikasinya sangat dituntut untuk kita ya. Nah, mungkin kedepannya juga perlu juga diadakan lagi ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini mumpung Bu Ida di pusat. Oh iya benar. Jadi kan kalau di pusat itu bisa menyuarakan kalau ini dan penting. Dari sisi urgensinya, kebutuhan bagi teman-teman di daerah juga itu saya rasa penting. Penting. Dan tadi untuk menumbuhkan keyakinan itu dan apalagi kalau sering dibutuhkan dalam event-event event-event. Karena kunci sekarang dengan siapapun ya, komunikasi itu mungkin ilmu yang tidak bakal hilang ya dengan adanya teknologi apapun ya. Orang biasanya tidak merasa ya, alah komunikasi itu gampang. Selalu bilang begitu. Kalau misalnya komunikasi, gampang. Bagi saya sebetulnya sulit. Susah sekali gitu. Apalagi untuk tampil di depan. Apalagi di depan kamera, di depan banyak orang. Gak semudah itu gitu. Karena memang ada istilahnya kalau Jawa titi toto cara berbicara. Tapi mudah-mudahan saya diundang oleh Mas Abid dan Kang Oik. Nah, mungkin ini sobat komunikasi saya mudah-mudahan sudah bagus gitu ya. Ini mungkin sobat Semesta Menghijau juga melihat ya. Barangkali nanti kalau butuh juga bisa kontak langsung Bu Ida ya. Boleh. Nanti saya ini kan emailnya, kalau kontaknya nggak boleh. Boleh ya. Kontaknya saya nanti cantumkan di deskripsi ya. Siapa tahu ada yang kontak Bu Ida. Ini Bu butuh pelatihan ini, Ibu diundang nanti kan. Siap. Pak Abid, Mas Abid, mungkin kita cukupkan dulu ya. Nanti biar penasaran. Jadi nanti di waktu-waktu lagi nanti kita undang beliau lagi. Maksudnya biar lebih detail lagi. Bersambung. Boleh bersambung. Ini belum ilmu-ilmu kehutanan nih. Belum. Ini baru ilmu yang sifatnya tadi ya. Pasti kan tadi dibilangnya ini intinya di konservasi tapi fashionnya di komunikasi. Nah, yang intinya nanti di lain kesempatan. Oke, baik Sobat Semesta Menghijau semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa untuk selalu kunjungi channel kami di Semesta Menghijau di channel YouTube. Kemudian podcast ini juga bisa diperdengarkan di Spotify, di Noise, dan di YouTube Music. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu wabarakatuh. lagi. Sukses. Makasih Bu Ida. Makasih Bu Ida. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Abid, Kang Oi.